warahmatullahi wabarakatuh. Awalan, hayya naskurullah azza wa jalla allazi qad ata'na ni'aman katsiratan wa hidayatan hatta nastati an najtami fi hadzal makan al-mubarak insyaallah. Saniyan, sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini wala habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allazi qad hamalan nas minadh dhulumati ilan nur wa ila siratil ladzizil hamid. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berkultum tentang dunia itu gelap, akhirat itu terang. Dalam suatu kajian akbar yang dihadiri kurang lebih 3.000 jamaah dengan seorang mubalik terkenal didaulat untuk memberikan tausiahnya. Setelah mengisi tausiahnya selama kurang lebih 1 jam, mubalik tersebut menutup kajian dengan sebuah pernyataan dunia itu gelap, akhirat itu terang. Pernyataan tersebut diulangnya sampai 3 kali. Kemudian mubalik tadi menyatakan bila jamaahnya setuju dengan pernyataannya, maka jamaahnya boleh bubar. Dengan gemuruh jamaah menjawab setuju, dan bubarlah hampir seluruh jamaah yang hadir. Namun ada 3 pemuda yang duduk di barisan depan masih belum beranjak dari tempat duduknya, karena masih menganggap ucapan mubalik tadi salah atau terbalik. Mereka pun bergumam, masa dunia yang terang benderang ini dikatakan gelap, sedangkan kubur yang gelap malah dikatakan terang. Sejurus kemudian sambil tersenyum sang mubalik menghampiri ketiga pemuda tersebut sambil bertanya, mengapa kalian belum beranjak dari tempat duduk kalian? Mereka pun menjawab, ya Ustadz, kami belum mengerti dengan kalimat yang Ustadz ucapkan tadi. Sang mubalik pun mengajak mereka ke gua esok hari. Keesokannya, sang mubalik pun menyuruh mereka ketiga pemuda tersebut untuk masuk ke gua dan menyuruh mereka mengambil kerikil-kerikil dari dalam gua. Pemuda yang pertama bergumam dalam hatinya untuk tidak mengambil kerikil-kerikil yang ada di gua itu karena menganggap mubalik tersebut berbohong. Pemuda kedua pun sama seperti pemuda pertama, tidak mempercayai apa kata-kata sang mubalik tersebut, tetapi dia mengambil 2 batu kerikil di dalam gua itu karena takut dimarahi oleh mubalik tersebut. Kemudian pemuda ketiga ini berbeda karena dia mempercayai apa yang dikatakan oleh mubalik tersebut. Kemudian pemuda ketiga ini mengambil kerikil-kerikil yang ada di gua itu sampai memenuhi tasnya. Setelah 1/4 jam, mubalik tadi memanggil ketiganya untuk keluar dari gua. Kemudian ketiga pemuda tersebut keluar dari gua. Namun baru saja mereka beranjak dari mulut gua, sebuah batu besar menggelinding dari atas bukit dan menutup pintu gua tersebut dengan rapat. Dan mubalik tersebut pun menanyakan apakah mereka sudah mengerti dengan pernyataan tersebut, dan mubalik tersebut pun menanyakan apakah mereka sudah mengerti dengan dunia itu gelap, akhirat itu terang. Ternyata ketiga pemuda tersebut pun belum mengerti dengan akhirat dunia itu gelap, akhirat itu terang. Mubalik tersebut pun menyuruhnya untuk melihat kerikil-kerikil yang mereka bawa. Ternyata kerikil-kerikil itu adalah permata berlian. Ketiga pemuda tersebut pun kaget, dan pemuda yang kedua pun menyesal karena mengambil 2 berlian saja dari dalam gua itu. Tetapi yang lebih menyesal adalah pemuda pertama karena dia tidak mengambil sedikit pun dari gua itu. Mubalik tersebut pun menanyakan apakah mereka sudah mengerti dengan dunia itu gelap, akhirat itu terang. Jawab ketiga pemuda tersebut pun nyata belum, dan mereka pun disuruh untuk melihat kerikil-kerikil yang mereka bawa. Ternyata itu bukanlah kerikil, tetapi adalah permata berlian. Ketiga pemuda tersebut pun kaget. Pemuda yang kedua menyesal karena tidak mengambilnya lebih banyak, karena dia mengambil 2 kerikil yang ada di dalam gua itu. Dan pemuda pertama pun juga menyesal karena dia tidak mengambil kerikil-kerikil yang ada di dalam situ dan meminta untuk masuk lagi ke dalam gua itu. Pemuda yang ketiga pun bersyukur karena dia mempercayai ucapan mubalik tadi dan banyak mengumpulkan berlian-berlian bisa untuk membekal di kehidupannya. Itulah kisah ketiga pemuda tersebut yang bisa kita ambil hikmahnya. Kehidupan kita di dunia ini ibarat di dalam gua yang nanti akan tertutup batu besar atau sakaratul maut. Dan kita mengetahui apa yang kita perbuat, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, seakan-akan biasa-biasa saja bagaikan kerikil-kerikil tadi. Tetapi kita tidak tahu bahwa amalan-amalan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita anggap biasa saja
besok di akhirat dan setelah kita mengalami kematian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan tahu ternyata memang berharga sekali untuk kehidupan di akhirat kita. Dunia memang menggelapkan kita. Amalan kita seperti sama saja yang antara dengan hak dan yang batil, antara ibadah dan maksiat. Tapi nanti di akhirat kita akan terang melihat semua ternyata amal ibadah kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sungguhlah berharga dan akan mendapat balasan yang begitu membahagiakan kita yang belum terlintas dalam pikiran kita, belum pernah terlihat dan belum pernah terdengar oleh telinga kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لإنشاء الأجيال من قادة الحضارات.